Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan tema kita penghakiman. Ini sudah yang keempat ya. Sejauh ini kita sudah membahas tentang penghakiman. Ini adalah hak Tuhan. Dia menegakkan tahtanya juga, tujuannya untuk menghakimi. Ya, dia menghakimi dengan adil, baik penghakiman pribadi, ya entah hamba Tuhan atau bukan, bangsa-bangsa, bangsa pilihan atau bukan. Jadi dia menghakimi bumi ya dengan adil. Tujuannya sesuai dengan Yesaya 26 ayat 9, bahwa apabila Tuhan menghakimi bumi, maka penduduk bumi akan belajar kebenaran. Jadi tujuannya positif penghakiman ini, walaupun memang ada sisi punishment itu penghukuman ya. Ada sisi penghukumannya, apa yang ditabur orang dicari tuainya. Tapi juga murah hati juga, karena ada firman Tuhan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan perbuatan kita, bagi orang-orang yang dia berserulah kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan ya. Dan sejauh ini juga kita sudah bahas mengenai ministry Nuh dan Petrus yang dia menjalankan penghakiman Tuhan ya. Ministry Nuh itu menjalankan penghakiman Tuhan atas bumi dengan datangnya air bah itu ya. Demikian juga Petrus kepada Ananias Safira, ini anggota jemaat ini ya, yang dia menipu Roh Kudus lah ya, begitu ya, langsung mati di sana. Dan kita makin kita lewatkan saja. Ini istilah Ibraninya kitab ini judulnya Sopetim, itu artinya yang memelihara keadilan. Jadi atau yang memerintah atau yang membebaskan. Kita tahu ada hakim itu dia membebaskan, ada 7 kasus itu ya. Kita tidak bahas itu, kita lewatkan saja, bahwa ya kita lewatkan saja ya. Nah, kita lihat dari pelajaran di generasi pertama kemarin, kita sudah belajar jangan berontak kepada Tuhan, jangan bersungut-sungut ya atas pengaturan Tuhan. Hidup kita ini diatur oleh Bapa total ya, diatur ya. Sampai rambut kepala kita dihitung ya, burung jatuh pun tidak ada yang terjadi di luar kehendak Bapa. Semuanya diatur. Jadi artinya jangan bersungut-sungut, jangan berontak, jangan protes lah ya. Kita jalanilah hidup ini dengan bersyukur, berterima kasih untuk apa yang ada ya. Kalaupun mengalami kesengsaraan, tekanan, itu baik untuk kita, pembentukan ya, sehingga kita bisa mengenal kebenaran. Ini dari generasi pertama kita belajar ya, mereka generasi yang selalu protes, selalu berontak, selalu ya ujung-ujungnya tidak percayalah kepada Tuhan ya, menghina Tuhan itu berarti. Oke, sekarang kita akan masuk kepada kasus Imam Eli dan kasus Saul dan kasus Daud ya, Daud dengan Batseba dalam hal ini. Kita tidak membahas dulu untuk Daud yang gagal dia menghitung jumlah bangsa Israel itu. Jadi Imam Eli dulu lah ini ya. Ini kasusnya begini, Imam Eli itu waktu itu rumah Tuhan ada di Shilo ya. Waktu itu kita sudah cerita juga Hana dengan Elkana itu, yang dia Hana ini ditekan oleh Penina ini, dia akhirnya bernazar. Datanglah si Samuel ini, kan lahirlah Samuel, diserahkanlah Samuel ke rumah Tuhan. Waktu itu ada di Shilo ya, daerah Efraim itu. Dan melayani di sana, yang melayani itu Imam Eli ya. Punya anak 2, Hofni dan Pinehas. Nah ini, tapi ini kacau ini Imam Eli ini ya. Kejahatan anak-anak Eli jahat juga ya. Mereka tuh merampas, memandang rendah ya korban persembahan yang orang Israel ngasih persembahan di rumah Tuhan tuh. Dia ada garpu 3 tuh, dia mencucuk aja, ambil bagiannya menurut keinginannya sendiri ya. Demikian juga ada perempuan-perempuan yang melayani di tanah itu, rumah Tuhan itu, ya itu dia tidur dengan mereka ini. Emang jahat banget ini Hofni dan Pinehas ya. Tapi kejahatan Eli ini dia tidak tegur tegas anaknya itu. Udah tahunya dia dengar dari semua orang Israel kejahatan anak-anaknya ini. Elinya ini juga dibilang ini menggemukkan diri dengan bagian yang lihat ini ya, ayat yang ke ini. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku ya. Jadi satu dosanya Eli ini ya, memandang loba ya. Dia jadi anak bapaknya begitu ya, anaknya juga ya begitu juga ya. Artinya persembahan tuh dianggap remeh lah ya.
Kemudian dosa kedua Eli ini, dia kata, mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Sambil bilang, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Jadi, Bapak Saudara, ini pelajaran sekali nih ya. Apalagi sebagai bapak juga gitu ya. Jangan sampai menghormati anak-anak lebih daripada menghormati firman Tuhan. Nah ini dia kesalahan Imam Eli. Anak-anaknya sudah jelas harusnya dipecat lah dari jabatan itu, karena anaknya imam juga di situ ya. Karena imam itu kan keturunan begitu. Ini Imam Eli dia tegur juga, sebenarnya ditegur juga, tapi dia negornya kayak apa ya? Nggak tegas ya negornya ya. Nih ayat 24 pasal 2. Ayat 23 ya. Berkatalah ia kepada mereka, maksud Imam Eli berkata kepada anak-anaknya, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu sehingga kudengar dari segala bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu anak-anakku. Ngomong juga, negor juga, tapi enggak tegas dan tidak mengambil tindakan pecat anak-anaknya itu supaya jangan melayani di kemah ya. Jangan apa kata. Nah ini dia pelajaran lah ya bagi kita lah ya. Jangan menghormati anak-anak lebih daripada menghormati firman Tuhan ya. Tapi kalau sudah kekristenannya sudah jatuh ini, bapaknya jadi pendeta misalnya, gembala sidang, anaknya otomatis lah. Karena semua harta benda itu kan milik gembala sidang. Ya syukur-syukur anaknya baik ya. Kalau nanti anaknya enggak ya memang tetap aja itu, karena itu harta benda ya. Aset lah istilahnya ya. Aduh, saya pernah dengar malahan bapak sama anak ribut soal harta ini. Sudah kasus sampai masuk ke pengadilan. Jadi semoga lah ya, Bapak Saudara, ini pelajar saya sangat apa ya? Sangat mengingat inilah dosa Imam Eli ya. Karena dia menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan ya. Nah, tapi saudara jangan salah, Imam Eli dalam jabatannya tetap jadi mujizat. Ya, dia bilang sama Hana, setelah Samuel itu ada ya, Samuel itu dibina sama dia. Dia bilang begini sama Hana, Tuhan menggantikan anak yang kau berikan ini, kau akan memiliki anak lagi, diberkati begitu ya. Jadi nggak tanggung. Hana itu sebenarnya tadinya mandul, nggak tanggung si Hana dapat anak 3 laki-laki lagi 2 perempuan. Ya, 3 laki-laki 2 perempuan ya. Iya di situ begitu ya. Oh ya, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Bayangkan. Mujizat tetap terjadi. Imam Eli karena jabatannya sebagai imam dia, tapi nggak benar nih orang ini, ya. Dan dia melayani sampai tua. Ini dikatakan masihnya Imam Eli ini tahun lagi. Umur 98 tahun dia masih, baru masih. Jadi lama banget dia jadi imam, tapi brengsek ya. Anaknya juga brengsek juga. Anaknya dilubasnya ya, masih pada waktu yang sama. Nah ini ceritanya begini. Waktu itu Israel sedang perang sama orang Filistin. Kalah orang Israel. Terus orang Israel tua-tuanya mikir, gimana ya? Kenapa kita kalah nih? Allah, kita bawa aja lah tabut Tuhan itu. Karena tabut Tuhan itu simbol kehadiran Tuhan. Akhirnya imam anaknya tuh Hofni Pinehas bawa itu ke perkemahan. Memang semangat orang Israel. Waduh, ada tabut Tuhan. Tuh dihajar juga kalah sama orang Filistin. Dan bahkan dirampas tabut Tuhan itu. Itulah awal tabut Tuhan pindah dari Silo, itu nggak kembali lagi ya. Begitu diambil sama orang Filistin itu mutar-mutar kemana-mana. Akhirnya Daud lah yang bawa itu ke kota Sion, ke kota Daud itu ya, Yerusalem ya. Jadi jatuh ke suku Yehuda. Ini suku Efraim ini yang tadinya di rumah Tuhan di Silo, nggak pernah lagi di sini. Gara-gara Imam Eli ini ya. Jadi nggak main-main ini tuh, melayani Tuhan tuh jangan main-main lah dengan firman Tuhan, jangan main-main dengan berkat Tuhan lah ya. Karena itu bisa mendatangkan penghakiman yang keras begitu ya. Karena Tuhan ini tidak boleh ya, kita harus yang melayani Tuhan ini sungguh-sungguh lah ya. Takutlah akan Tuhan ya. Jangan main-main dengan persembahan. Kalaupun ada orang memberikan persembahan, apalagi kok ngajar perpuluhan, ngajar buah suruh, nggak ada ini di sini. Tipu semua itu ya. Kalau saya yakin orang-orang banyak teolog-teolog ngertinya prinsip konteks, bedakan perjanjian lama, bedakan perjanjian, ngertinya itu. Tapi karena sudah begitunya semua orang, barangkali karena takut akan jemaat atau karena butuh, nah ini jangan main-main ya dengan persembahan itu ya. Kalau
Ini soal ini dengan Tuhan ini urusan ya. Memang kadang-kadang penghakiman nggak datang langsung ya. Imam Eli sampai 98 tahun baru masih. Saul juga begitu. Ini dilihat ya kalau kita lihat Saul. Dalam 1 Samuel 13 ayat 1 dibilang Saul memerintah 2 tahun. Tapi Paulus bilang Saul, kisah Rasul 13 ayat 21, Saul memerintah 40 tahun. Artinya hanya 2 tahun Saul itu benar sebagai raja. Kemudian 38 tahunnya kemudian nggak benar, tapi tetap sebagai raja jabatannya. Jadi penghakiman Tuhan datangnya kadang tidak, bukan kadang memang tidak langsung, ya. Jadi hati-hati sekali lagi, ya, bagi orang yang melayani bapak-bapak, termasuk saya ini. Tapi saya ini karena saya nggak punya apa-apa, ya, melayani dalam konteks organisme. Saya nggak narik apa-apa, nggak punya gedung, nggak punya apa-apa pun, cuma tuh nggak ada, cuma 3 inilah, nah inilah, cuma saya kalau dibilang. Jadi nggak mungkin dia saya rampok itu anak itu. Malah saya belajar, saya berdoa, saya supaya sampai mati pun saya bisa menjadi orang yang memberi lah ya. Bukan berarti anak-anak nggak memberi saya, tapi artinya kerinduan saya lah sebagai bapak ya. Mana ada si bapak yang malah memeras anak-anaknya, kan nggak begitu ya. Tapi saya nggak tahu kalau gembala-gembala lain yang punya jemaat saya puluhan ribu, 20 ribu, Tuhan lah yang urusan itu nanti ya. Tapi penghakiman pasti datang kepada pelayan Tuhan yang memandang dengan lobak, dengan tamak persembahan umat Tuhan itu, yang menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Termasuk juga barangkali menghormati jemaatnya lebih daripada Tuhan, ya. Barangkali kalau jemaatnya orang kaya agak susah juga itu kan, kalau tegas-tegas nanti jangan kabur jemaat ini. Nah ini, semuanya akan diakhiri itu, walaupun tidak langsung datang itu. Ini saya mengatakan ini bukan nakut-nakutin ya, karena memang akan terjadi juga, nggak usah ditakutin, terjadi. Oke lah, yang sekarang yang Saul ini ya. Jadi yang Imam Eli ini, hancurlah keluarganya, hancurlah. Bahkan sukunya itu, Tuhan pindahkan dari Efraim itu menjadi suku Yehuda ya. Nah, mari kita melihat Saul dulu ya. Tadi sudah kita lihat 1 Samuel 13 bahwa Saul dikatakan memerintah 2 tahun. Tapi dalam kisah para rasul 13 dan 21 Saul dikatakan memerintah 40 tahun. Mengapa demikian? Mari kita melihat dulu ketidaktaatan Saul di 1 Samuel 13 ini ya. Mengapa Saul ditolak sebagai raja? Ini pertanyaan yang penting. Mengapa datang penghakiman Tuhan atas Saul, bahkan atas anak-anak, atas seluruh kaumnya juga ya. Mengapa? Mari kita melihat 1 Samuel pasal 13 ya. Ini dikatakan judulnya di sini ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Jadi katakan di sini 2 tahun dia memerintah atas Israel ya. Di kisah para rasul itu tadi dibilang dia 40 tahun. Jadi 38 tahun pemerintahannya dia hanya merosot sampai akhirnya dia mati ya. Matinya bunuh diri lagi. Jadi begini ceritanya, dia sedang berperang seorang Filistin. Samuel bilang, tunggu dulu, ya, tunggu saya dulu sebelum nanti karena harus mempersembahkan dulu, korban persembahan dulu, ya. Itu firman Tuhan lewat Samuel. Tunggu. Nah, Saul nggak sabar dia, karena dia lihat di sini Saul masih seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar, udah kejepit. Dia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel, tapi Samuel nggak datang. Akhirnya dia memberanikan diri mempersembahkan korban bakaran, ya. Baru saja dia selesai ini, Saul datang Samuel. Apa yang telah kau perbuat, kata Samuel? Kau ini jabatanmu raja mengambil bagian jadi kayak imam, nabi ya, mempersembahkan korban. Tidak sabar nunggu aku. Terus Saul nggak begitu ditegur, dia melawan, ya. Dia bilang gini, karena aku melihat rakyat itu berseret-seret meninggalkan aku. Engkau malah nyalahin Samuel lagi. Engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin sudah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, nah ini dia mikir aja, nggak melakukan kehendak Tuhan. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan. Nah, ini dia. Samuel bilang gini. Ini ngeri sekali nih. Penghakiman ini datangnya begini. Ayat 13 ya. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya, artinya tadinya, artinya rencana Tuhan semula,
Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat 14, tapi sekarang, perhatikan, datang penghakiman berubah. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Waduh, ngeri ini. Sebenarnya rencana Tuhan baik untuk Saul, ya, dirancangkannya baik bahwa selama-lamanya kerajaannya kokoh. Tapi Saul ini ngelawan firman Tuhan yang datang lewat Samuel itu. Dan akibatnya enggak lagi tetap kerajaannya itu, bahkan beralih ya kepada orang lain lagi. Kemudian kesalahan berikut ya. Pasal 15 ya. Tuhan bilang begini. Hantam itu orang Amalek, lewat Samuel ngomongnya ya. Lewat Samuel. Hantam itu orang Amalek karena mereka menghalang-halangi ketika Israel pergi dari Mesir ya. Jadi katanya hantam semuanya. Nah ayat 3 nih, 15 ayat 3 ini. Semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak, menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai, hantam semua. Itu firman Tuhan lewat Nabi Samuel ini kepada Saul. Dikerjakan oleh Saul, tapi disisakan. Itu ada Agag itu rajanya tidak dibunuh. Kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun enggak dibunuh juga, nih ayat 9 ini ya. Ya. Jadi katanya di sini, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka, ya. Nah, akhirnya datanglah Samuel ini, ya. Nah, ini waktu Samuel datang kepada Saul. Saul bilang, "Aku telah melaksanakan firman Tuhan," ya. Samuel bilang, "Kalau begitu apa bunyi kambing domba itu sampai ke telingaku, bunyi lembu-lembu dan sebagainya?" Jawab Saul, dia bela diri lagi. Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat. Nah ini Saul ini suka ini, kalau nggak nyalain rakyat dia nyalain Samuel. Nggak pernah dia ngaku gitu salah. Secara firman Tuhan Saul ini ngelawan. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba, katanya, lembu-lembu yang terbaik, dengan maksud mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah. Macam-macam dia ngomong gini. Lalu Samuel bilang, "Udah sudahlah, aku akan memberitakan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Intinya begini, Tuhan tuh nggak berkenan kepada korban atau ritual-ritual apalah ya, lebih daripada mendengarkan suara Tuhan. Dikatakan di sini kesimpulannya, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara, nanti kita lihat ya Daud dengan Batseba ya, ini yang bandingin ya. Daud dengan Batseba juga melakukan dosa yang gawat, menista Tuhan juga itu ya. Dosanya ngeri juga, ngerampas istri orang, bunuh suaminya kan, merancang begitu. Tapi dia nggak kasih. Kenapa? Karena begitu Nathan itu datang, nanti kita lihat ya. Tegur Daud bertobat. Dia kalau sama firman Tuhan itu, Daud itu tunduk. Aku berdosa. Ya, dia bilang gitu. Kalau Saul ini ngelawan. Ini firman Tuhan, otoritas Tuhan. Dia ngelawan sama firman Tuhan. Mati akhirnya dia. Kalau tahu ceritanya, akhirnya waktu dia perang sama Filistin, matilah anaknya itu si Jonathan. Semua mati pada hari yang sama. Saul juga mati. Sebenarnya dia matinya sangat sedih. Saat dia dilukai, dia belum mati. Dia bilang, "Mbak senjata, tolong bunuh aku, nih aku masih hidup. Udah luka parah." Pembawa senjatanya segan, akhirnya dia membunuh diri begitu, menjatuhkan dirinya kepada pedangnya. Mengerikan sekali. Aduh, Saul juga hancur, Jonathan juga anak-anaknya semua hancur, bahkan kaumnya pindahlah raja itu kepada Yehuda. Daud. Jadi penghakiman Tuhan datang kalau orang lawan firman Tuhan. Kalau kecuali nggak tahu, ya kalau nggak tahu, nah itu nggak apa-apa. Nggak tahu, misalnya perpuluhan, 2 sulung, itu nggak tahu itu bahwa dia itu bukan itu diterapkan kepada gereja umat Tuhan, karena itu urusan Yahweh dengan Israel. Kalau nggak tahu ya, tapi kalau udah tahu, demi perut, demi kemuliaan manusia, masih juga, nah itu melawan firman Tuhan yang begitu. Penghakiman pasti datang, walaupun tidak langsung. Walaupun tidak langsung, tapi pasti datang. Ya. Ngeri, saudara ya. Takutlah akan Tuhan ya. Saya pun takut akan Tuhan.
belajarlah itu ya. Jangan lawan firman ya. Jangan cari. Ini kalau Saul ini carmuk. Ya, dia takut sama rakyat, sama orang banyak. Saudara jangan takut. Melayani Tuhan, melayanilah ya. Tuhanlah yang pelihara hidup kita. Jangan takut juga kalau ada firman-Nya, kalau sama orang miskin keras. Kalau sama orang kaya lembut-lembut. Ini main-main ini. Ya, main-main dengan firman Tuhan. Hati-hati. Ya. Pokoknya kalau menyinggung firman, hati-hati. Ya. Saudaraku, kita hidup nggak dari meja Izebel, kita hidup dari kayak Elia itu, burung gagak lah, janda Sarfat lah, atau kayak Paulus bikin kemah lah. Pendeknya, jangan sampai uang, ya. Ini hamba Tuhan, kalau bukan hamba Tuhan lagi lah, kalau udah begitulah sebenarnya. Sudah kayak Imam Eli tuh, memandang loba kepada persembahan. Oke, ini Saul. Terakhir dulu Daud ya, dengan Batseba ini. Cepat saja kita. Ini Daud ini sebenarnya dia sudah jadi raja ya. Ketika zaman waktu itu dia perang, Daud suruh Yoab aja, kamu yang perang ya, sana lawan Bani Amon ya. Nah itu dia tenang ini kesalahan pertama, Daud tidak berjaga-jaga lah istilahnya ya. Nah itu dia jalan di atas sotoh itu, katanya dia lihat perempuan mandi. Tanya siapa ini? Oh ini istrinya Uria. Uria itu di catatan itu pahlawannya Daud itu. Pahlawannya yang setia kepada Daud. Ya. Ambil dulu ini, sana tidur dia dengan Batseba, hamil. Udah gitu Daud mencoba menutupi itu. Panggil dulu Uria sini supaya dia tidur ini sama Batseba istrinya, supaya jangan kelihatan saya yang ini, yang menghamili, kira-kira begitu kan. Ini dosa Daudnya lumayan ini ya. Udah gitu nggak mau si Urianya, dipanggil udah dibikin mabok, nggak mau juga pulang ke rumah. Jawab Uria begini, panglima aku Yoab ada di padang berperang ya, tabut juga di kemah, masakan aku pulang, tidur, makan, minum, tidur dengan istriku. Waduh, ini Uria ini seorang kesatria yang luar biasa. Udah gitu Daud, aduh, gelap sekali di mata Daud. Dia bikin surat, kirim kasih ke Uria, bilang ke sana ke Yoab, sampai surat ini. Surat itu tutup ya. Tahunya surat ini adalah rencana pembunuhan, tapi Uria nggak buka. Disampaikanlah ke Yoab, di situ tempatkanlah Uria tempat yang apa, supaya datang hantam musuh itu mati. Matilah si Uria ini. Diambillah apa tuh? Si Batseba ini. Nabi Nathan langsung datang, dia kasih perumpamaan dulu, ya. Ada orang kaya, banyak lembu dan sapi apa semuanya. Ada orang miskin, punya anak lembu betina cuma satu-satunya itu. Kayak anak perempuan bagi dia, makan, minum, tidur ininya. Terus datanglah seseorang kepada orang kaya ini. Orang kaya ini sayang menyembelih itu lembu yang banyak itu. Dia rampaslah yang satu ini, anak lembu betina ini, anak domba betina ini. Daud langsung, wah tuh, ini keterlaluan ini. Marahnya dia luar biasa. Orang itu harus mati katanya. Ya. Dan harus dibalas 4 kali lipat. Nabi Nathan bilang, engkaulah orang itu. Waduh. Itu tapi Daud langsung dibilang begini, telah kuserahkan semua harta benda ini, semua sisi tuanmu ini semua. Kalau masih kurang balik ke Daud, aku tambahkan lagi. Mengapa engkau menghina aku dengan mengambil itu istri Uria ini? Satu-satunya itu istrinya si Uria. Kau bunuh si Uria itu, biarkan dibunuh. Daud di situ, aku telah berdosa. Ini respon Daud. Begitu datang firman Tuhan, aku telah berdosa. Enggak lagi dia ngelak-ngelak kayak Saul. Ngaku dia langsung sudah, nggak ada lagi. Terus Tuhan kasih 4. Nathan bilang, engkau tidak akan mati. Nah inilah, ya. Kenapa Saul mati? Kok Daud nggak mati? Karena dosanya kalau dipikir-pikir secara manusia ya, lebih ngeri Daud loh. Daud itu merampas istri orang, membunuh, merencanakan pembunuhan suaminya. Saul nggak bikin gitu. Saul cuma disuruh sumpah Amalek, nggak disumpah semua, nyenengin rakyat, hanya gitu aja. Tapi masih Saul, Daud enggak. Ya, walaupun dia kena 4 akibat yang dilihat ya. Kenapa? Karena dosa Saul ini dosa lawan firman. Udah datang firman Tuhan lewat Samuel, dilawan sama si Saul. Kalau Daud datang firman Tuhan lewat Nathan, nyerah dia. Aku berdosa. Nah, ini dia. Tapi
Tapi katanya ini yang datang penghakiman Tuhan, tetap datang ya. Tapi emang kok nggak mati ya. Tapi ada 4 nih. Karena perbuatan bikin menghina Tuhan ini, 1, pedang nggak akan menyingkir dari keturunan. 1. Kedua, malapetaka akan kudatangkan dari keluargamu sendiri. Ini Absalom memberontak lagi kan. Kemudian ketiga, istri-istrimu. Karena kau buat ini sembunyi-sembunyi, aku akan buat ini di depan orang Israel. Itu kan akhirnya atas nasihat itu Absalom bikin kemah, disidurin itu semua gundik-gundik isi Daud di depan orang Israel. Ya. Lalu yang keempat, anak yang dilahirkan oleh ini Batseba ini yang pertama itu akan mati. 4 kali. Ya. Persis seperti yang Daud. Makanya ya katanya ada nasihat begini hamba Tuhan bilang, makanya kalau ada saudaramu salah, engkau jangan terlalu keras menghantam dia, nanti kau sendiri akan kena. Atau kalau dengar cerita gini, kau jangan langsung ngamuk kayak apa, hukum mati gitu. Nah, engkau yang nanti yang mati ya, gitu ya. Jadi pelajaran ini banyak lah. Kesimpulannya lah dulu kita ya. Kesimpulannya, jangan main-main dengan firman. Itu saja ya. Karena itu cepat mendatangkan penghakiman itu. Imam Eli lihat, Saul lihat ya. Jangan main-main dengan firman lah ya. Apalagi yang menggunakan firman ini buat dagang. Ya sih ya, kena itu pasti ya. Walaupun tidak langsung ya. Walaupun tidak langsung. Saul masih jadi raja 38 tahun, jabatannya masih, segala fasilitasnya masih. Saul masih ngambil pajak dari orang Israel semuanya. Dia tetap dia hebat di hadapan manusia, hadapan orang Israel. Tapi Tuhan sudah tolak dia. Ya, karena firman. Cukuplah ya. Mengenai penghakiman ini kita jangan main-main. Nah ya, belajarlah memuliakan firman Tuhan. Jangan takut sama rakyat, sama orang banyak yang nyenengin orang. Kalau ngomong tuh ngomonglah sesuai firman. Kita bilang kalau ada orang kalau ada yang salah ya harus nyatakan, tegurlah ya. Kita nggak mau menyenangkan manusia kok. Kita nggak cari kemuliaan manusia. Kita juga nggak berharap duitnya dari orang itu. Ya, kita berharap pada Tuhan. Dialah yang menetapkan diri jadi hamba, melayani. Kita sampaikanlah firman Tuhan. Ya, urusan belakangan itu mau orang senang kayak mau nggak masalah. Sama-sama diurapi ke waktu Petrus khotbah itu 3.000 orang bersolat diurapi. Waktu Stefanus khotbah 3.000 batu menghantam dia, mati, sama-sama diurapi. Bahkan Stefanus itu martir pertama sampai Yesus pun berdiri ya. Kadang-kadang dibilang kan Yesus duduk sebelah kanan Bapa itu, tapi waktu Stefanus mati, Yesus berdiri sebelah menghormati dia. Inilah martir pertama. Ya, jadi saudara jangan pikir kalau khotbah itu nanti disambut datang uang apa sebagainya juga Tuhan senang, belum tentu. Sampaikan aja lah firman Tuhan. Tuhanlah yang menjadi hakim. Haleluya. Amin.